Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Benar Tuhan Yesus, firman-Mu segalanya bagi kami, sebab tidak ada terjadi sesuatu pun kalau bukan karena firman-Mu. Maka firman-Mu lebih dari apapun, karena siapapun hidup di dalam firman-Mu maka akan hidup selamanya. Dan jawaban dan firman-Mu menjadi terang dalam kehidupan kami. Tuhan, beri kami roh hikmat, pengertian, supaya kami mengerti Tuhan firman-Mu. Berbicaralah bebas, teguhkanlah di hati kami setiap perkataan-Mu. Urapi kami semua di sini. Di dalam pengurapan-Mu Kau mengajar kami, secara khusus urapi hamba-Mu. Dalam nama Yesus, apapun yang mengganggu kami untuk fokus sama Tuhan dan firman, kami tolak di dalam nama Yesus. Hancurkan kuasa dan kubu-kubu benteng-benteng yang menghalangi kami mengenal Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa, haleluya. Yang siap mendengar firman katakan amin. 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 Shalom. Ya, tahun ini kita tahun pemulihan rumah. Rohaninya banyak hal yang akan dikerjakan Tuhan, tapi semua dimulai dari firman. Dan kita sudah belajar tentang 3 hal yang menjadi langkah dan ciri menjadi orang kuat dan menang. Yang pertama, hidup oleh iman. Maka kita harus terus menerima firman. Ya. Yang kedua, kita harus penuh Roh Kudus, karena Roh Kudus yang akan terus membangun kita dan memberi kita kuasa, kekuatan. Yang ketiga, kita harus memiliki karakter Kristus. Nah, semua itu bisa terhambat kalau hidup kita tidak sehat. Apa? Secara rohani, jasmani, jiwani, kalau nggak sehat kita sulit membangun diri kita ke sana. Ya, misalnya karena kurang mendengar, misalnya kita jadi sulit, atau karena sakit secara fisik, atau karena guncang gundah gulana jiwa kita sulit ya untuk menerima firman. Ya, kita seperti sedang diombang-ambing ya sesuatu ya. Jadi kita harus sehat rohani, jiwani,
badani tubuh kita. Barulah kita berbicara nanti, kita mulai membangun supaya kita kuat. Nah, selalu saya bilang semboyannya yang bersih akan sehat. Yang sehat adalah orang yang kuat. Yang kuat akan menang. Haleluya. Jadi mesti bersih kita dulu, mulai dari dalam hatinya. Karena tanpa kekudusan tidak seorang pun. Kalau kita gak bisa menyentuh dan disentuh di jamaah Tuhan, bagaimana bisa kita dibangunnya? Karena yang bisa menyempurnakan, mengubah kita kan hanya Tuhan. Tapi kita harus membuka jalan bagi Tuhan untuk melakukannya. Jadi harus ada keputusan kita. Ya, tapi berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Tuhan. Melihat Tuhan ini berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan, melihat rencananya, mengerti firman dan sebagainya. Ya, maka harus bersih roh, jiwa, tubuh kita. Kalau masalah uang, masalah materi terlalu kecil sama Tuhan itu. Masalah keselamatan kita yang perkara yang luar biasa. Untuk itulah Yesus harus jadi manusia, menderita sampai puncaknya di kayu salib, membayar semua lunas untuk keselamatan kita, untuk pembebasan kita dari dosa dan hukumannya, dibayar dengan darah yang kudus oleh Yesus sampai mati. Kalau hanya kesembuhan atau berkat-berkat jasmani mudah sekali, tak perlu mati Yesus, cukup dia berfirman. Tapi untuk keselamatan kita itu harganya mahal. Maka jangan kehilangan keselamatanmu. Kehilangan Yesus sudah pasti kehilangan keselamatan. Karena siapa yang memiliki Yesus, dia yang memiliki keselamatan. Keselamatan itu hanya ada di dalam Yesus. Oke saudaraku, jadi harus bersih. Maka untuk bersih kita harus bertobat. Amin. Bertobat secara roh, kita harus tinggalkan semua yang merusak, yang menghalangi, yang mengotori roh kita. Bertobat secara jiwa, kita harus merubah pikiran kita dari pikiran yang salah kepada pikiran yang benar, yaitu firman Tuhan. Bertobat secara jasmani, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Nah, itu sebabnya carilah dahulu kerajaan Allah, kebenarannya, semua itu akan terjadi. Semua itu akan ditambahkan, termasuk segala berkat, ya. Jadi kita akan bicara soal poin yang ketiga dari menjadi orang kuat dan menang, yaitu tentang karakter Kristus. Untuk memiliki karakter Kristus itu ada satu proses. Jadi tidak kebetulan, tidak otomatis terjadi begitu saja. Contohnya, untuk orang bisa jadi juara sepak bola kan harus dia dilatih, ya. Walaupun dia sudah punya bakat, kalau tidak dilatih, larinya, pernapasannya, cara menyepak bola, harus ada pelatih. Dan dia harus mau ikuti. Ya, menjadi seorang petinju yang profesional juara juga harus dilatih semua. Jadi tidak ada yang kebetulan. Semua ada hal yang kita lakukan, ada proses. Menjadi menang pun harus ada proses. Salah satu prosesnya adalah bagaimana kita terus diubah memiliki karakter Kristus, sifatnya Yesus, sifatnya Roh Kudus, sifatnya Allah, seperti yang tertulis dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah roh itu karakter Roh Kudus, karakter Kristus yang mau dibentuk dalam diri kita, mulai dari kasih, sukacita, dan sejahtera, kesabaran, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ada 9, ya. Nah, kalau kita udah punya karakter ini, maka saudara kita sudah kuat dan pasti menang. Bahkan lebih dari menang. Bukan hanya kita sulit dijatuhkan dengan fitnah, bukan hanya karena kita
meraih kemenangan, tidak dijatuhkan dengan tersinggung, sakit hati, malah kita bisa mengasihi orang yang menyakiti atau membenci atau mengutuk kita. Maka kita bilang, kasihilah musuhmu, berdoalah dan berkatilah orang yang mengutukmu. Wah, luar biasa, itu lebih dari mengampuni, itu malah memberkati. Nah, itu kalau sudah terbentuk dalam hidup kita namanya kasih. Karena kasih itu tak terbatas, lebih tinggi dari langit, lebih luas dari samudera, lebih dalam dari laut, lebih indah dari apapun. Kasih ini menyelamatkan dan menyempurnakan kita, sehingga kita memiliki kemenangan lebih dari. Nah, maka ini proses yang paling banyak anak Tuhan gagal, proses untuk pembentukan karakter. Maka Tuhan izinkan banyak hal terjadi kepada kita untuk kita berlatih, ya. Kenapa ada orang, saudaraku, mau dia juara lari maraton 10 km, lalu dia pakai baju tebal, pakai sepatu, pakai kaos, pakai celana, lalu lari-lari di panas terik. Dan dia sedang melatih stamina-nya. Lari lagi sambil mendaki, naik bukit, melatih stamina-nya. Iya, dia lakukan itu karena dia ngerti. Ya, kita pun harus mengerti kalau Tuhan izinkan kita berhadapan dengan masalah, itu tidak masalah, asal kita tidak bermasalah. Jadi siapapun yang bermasalah, karena memang dalam dirinya sudah ada masalah duluan, gitu. Haleluya. Contohlah sekarang orang yang pasti kalah dibikin virus corona karena sudah ada masalah dalam dirinya, yaitu sudah ada penyakit di dalam dirinya, imunnya rendah karena dia lemah, sudah kena itu. Ya, tapi kalau orang yang sehat, apalagi dia, saudaraku, imunnya kuat, orang sehat pasti imunnya kuat, kena pun dia bisa menang dia. Dan usahakan saudara sehat rohani, jiwani, badani. Tapi kalau kita sehat rohani, sebenarnya itu mudah meraih kesehatan secara jiwa dan secara fisik, karena lebih besar hal yang rohani diraih, lebih sulit juga, ya. Tapi karena pertolongan Roh Kudus menjadi enak. Haleluya. Nah, jadi ini proses. Nah, pembentukan karakter ini, ya. Kenapa Bapak tidak mau dendam? Kenapa Bapak tidak marah? Kenapa tidak tersinggung? Padahal sudah dihina sehina-hinanya. Kenapa? Kok Bapak malah menduakan dia? Menangis lagi menduakan dia. Kalau saya itu, wah, udah stres saya, udah kukampak itu kepalanya. Soal masuk penjara nanti lah itu. Gitu ya. Nah, itu perbedaan orang kuat dan lemah. Jadi bukan hanya ngomong kuat. Ya. Tapi ketika kita berhadapan dengan musuh kehidupan yang mau menghancurkan kita, yang mau menjatuhkan kita, ternyata kita menang. Dan akhirnya hidup kita jauh lebih baik. Karena Allah turut bekerja dalam segala untuk bagi mengasihi dia. Itu adalah orang yang hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Nah, mari saya ajak kita bagaimana proses memulai Tuhan bekerja dan kita ambil keputusan untuk kita berubah sehingga kita memiliki karakter Kristus. Ini yang paling penting. Imannya sempurna, tapi kalau karakternya enggak, tuh bisa juga tumbang ini. 1 Korintus 13 bilang, ya imanmu sempurna, kau tahu semua ilmu, semua bahasa kau tahu, sampai bahasa malaikat pun kau tahu. Bayangkan, bukan bahasa Jerman, Spanyol lagi, bahasa malaikat dia tahu. Tapi kalau nggak punya kasih, nah karakter yang paling unggul ini kasih, nggak ada gunanya. Jadi semua-semuanya antara iman dan kasih itu saling mendukung. Haleluya. Dimulai dari iman, tapi dibentuk oleh karakter. Nah, mari kita lihat Amsal 23 ayat 7. Amsal 3 ayat 27, saya baca. Saudara nanti bisa share di Hakuta lebih dalam lagi, saling berbagi nanti ya.
Amsal 23:7, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Silakan makan dan minum, katanya kepadamu, tetapi ia tidak tulus hati terhadapmu. Iya. Sebab seperti orang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, seperti atau demikianlah ia. Nah, dalam bahasa Inggris King James Version itu lebih bagus terjemahannya. Dikatakan di sini, for as he thinketh is he heard, so is he. Artinya gini, seperti dia berpikir di dalam hatinya, seperti itulah dia. Jadi antara pikiran dengan hati kita itu ada hubungan. Pikiran kita ini adalah apa yang menghubungkan kita dengan tubuh, yang menghubungkan kita dengan roh di dalam diri kita. Nah, kita ini kan 3 dimensi, ada roh, jiwa, tubuh. Nah, roh inilah yang berhubungan dengan Tuhan karena Allah itu roh. Makanya dikatakan Allah adalah roh, maka siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Roh kita inilah yang bisa ya berhubungan dengan Tuhan yang adalah roh. Ya. Namun untuk kita secara pribadi, jiwa atau pikiran ini komandannya. Jiwa itu berhubungan dengan pikiran, perasaan, kemauan atau kehendak. Ya. Tetapi komandan dari 3 ini yang paling besar yang memimpin adalah pikiran. Nah, pikiran ini akan membentuk kita seperti apa? Apakah seperti manusia daging atau seperti manusia alam, manusia rohani? Nah, semua dimulai pintunya dari pikiran. Maka pikiran ini harus dirubah supaya kita berubah. Nah, cuma perubahannya ada 2 jenis, perubahan yang buruk atau perubahan yang baik. Kalau pikirannya negatif, buruklah dia. Kalau pikirannya positif, positiflah dia. Kalau pikirannya seperti firman Tuhan, seperti Yesuslah dia. Karena sebagaimana kau berpikir, seperti itulah engkau. Jadi pikiran ini pintu masuk ke roh kita atau pintu masuk kepada tubuh kita. Tubuh kita ini kan digerakkan oleh pikiran kita. Ya kan? Keinginan kita diwujudkan oleh perintah pikiran kita. Perasaan kita juga bisa diwujudkan oleh pikiran kita. Jadi pikiran kita ini komandan ketua dari perasaan dan kehendak. Tapi jangan biarkan dia menguasai. Karena kita ini manusia roh yang memiliki jiwa tinggal dalam tubuh. Tapi tubuh, jiwa, roh kita beda, punya dimensi beda-beda, punya fungsi berbeda. Untuk berhubungan dengan dunia fisik, maka tubuh kita. Untuk berhubungan dengan dunia roh, itu roh kita. Tetapi semua dimulai dari pikiran. Jadi pikiran ini membentuk ya menjadi tindakan berkali-kali membentuk kebiasaan. Kebiasaan ini kalau terus dinikmati membentuk karakter. Nah, karakter inilah yang menjadikan mereka punya gaya hidup atau seperti apa orang itu. Apakah dia berkarakter bejat atau berkarakter seperti Yesus. Tergantung dari mana pikiran itu dibentuk. Dari mana pikiran itu menangkap informasi masuk ke dalam pikirannya. Itu akan diteruskan dalam bentuk tindakan di dalam fisik tubuh dan diteruskan masuk ke dalam hati sehingga itu menguasai hatinya. Sebabnya saudaraku, pikiran ini pintu. Makanya kalau ada orang menutup pikirannya, maka tertutuplah pintu. Ya kan? Sehingga Tuhan tidak bisa masuk ke dalam hatinya. Kalau
pikirannya terbuka kepada Tuhan, maka seluruh tubuhnya akan diperintahkan oleh pikiran untuk terbuka. Maka ada perkataan begini, mata adalah pintu hati. Nah, mata itu diperintahkan oleh pikiran kita untuk merespon sesuatu. Tapi dari situlah pintu untuk masuk ke dalam hati. Makanya dari mana ada istilah dulu, dari mana datangnya lintah, dari mana datangnya cinta, katanya ya, dari mata turun ke hati. Tapi mata ini disuruh merespon atas perintah pikiran. Makanya mata kita ini nggak bisa mengerti apa yang dilihatnya kalau tidak diperintah oleh pikiran. Pernah nggak lihat orang lihat tapi nggak lihatnya? Matanya sih ke situ melotot, tapi nggak dia lihat. Pernah lihat gitu kan? Kayak orang marangan-angan, pikirannya kemana-mana, matanya ke depan. Jadi orang ngomong, enggak, kau dengarnya aku apa kau bilang tadi, katanya. Iya, itu tandanya pikirannya ada kemana-mana. Nah, contohnya saudara di kebaktian ini, pikiranmu di rumah, makanya sulit kau mendengar khotbah saya ini nanti. Walaupun kau lihat ke depan, kau nggak akan ngerti apa yang kau lihat itu, yang kau dengar itu. Maka semua dimulai dari pikiran. Jangan biarkan iblis mengkacau pikiran. Nanti kita akan belajar bagaimana mengalahkan iblis dengan mudah, yaitu mengalahkan tipu muslihatnya. Nah, nanti tipu muslihat itu iblis itu bermain dari pikiran. Makanya kita harus melatih pikiran kita bertempur. Ya, kalau kita menang di alam pikiran, kita menang dalam kehidupan. Kalau rusak kita di alam pikiran, rusak kita di kehidupan. Itulah makanya dalam Amsal 23 ayat 7 katakan, sebagaimana dia berpikir dalam hatinya, seperti itulah dia. Jadi antara pikiranmu dengan gaya hidupmu tidak bisa beda itu, berbanding lurus itu. Antara pikiranmu dengan rohanimu ada hubungan. Makanya saudaraku, mau kau apakan hidupmu tergantung pikiranmu. Nah, iblis akan merebut dan membangun benteng dalam pikiranmu dengan cara dia memasukkan sesuatu dalam pikiranmu. Nah, biasanya orang nggak tahu firman mudah disesatkan atau mudah ditipu sama iblis. Maka Yesus bilang dua hal yang membuat orang gampang disesatkan, ditipu iblis. Kamu sesat karena tidak mengerti kitab suci, maksudnya firman Tuhan, dan mengenal kuasa Allah. Ya, orang yang suka pergi ke dukun itu sudah disesatkan karena dia nggak tahu kuasa Tuhan. Dia bilang saja ini dukun putih dari Tuhan ini katanya. Iya, dukun hitam lah yang dari Tuhan. Makanya ada istilah lain, kalau jin putih itu dari Tuhan, kalau jin hitam dari setan. Padahal Alkitab bilang jin itu semua setan, ya kan? Maka Alkitab bilang ada setan menyamar seperti malaikat, iya kan? Tapi setan ya tetap setan. Iya, hanya perkataan Tuhan yang benar, ya. Nah, jadi iblis itu akan coba membangun di pikiran kita. Dia akan menampakkan sesuatu, dia akan berbicara sesuatu, dia akan melemparkan ide-ide kepada pikiran kita. Nah, ketika kita saudara menangkap itu di pikiran kita, nah itu akan, kalau pikiran yang jelek itu akan merusak roh kita dan akan memerintahkan tubuh kita untuk melakukannya. Nah, kalau ketika tubuh kita melakukannya, dasar tubuh kita ini memang lemah, dia menikmatinya kalau itu berhubungan dengan hal-hal duniawi. Dia akan menikmatinya. Itulah yang disebut kebiasaan buruk. Iya. Haleluya. Contoh dulu saya waktu SMP sampai SMA, bagaimana caranya saya bisa jadi candu rokok misalnya, ya. Orang tua udah jelas larang, nggak dikasih itu kita uang untuk beli rokok. Walaupun orang tua saya merokok, kadang-kadang nggak adil ya. Nak merokok masih kok, tapi dia belisan di depan kita. Iya, tapi benar juga yang dibilang orang tua itu, walaupun dia nggak melakukannya kan.
Makanya jangan contoh yang dilakukan yang salah, tapi ajaran yang benar dilakukan. Amin. Nah, itu anak yang taat sama orang tua itu ya. Oke, jadi di sekolah mulai dari kelas 2, kelas 3 SMP, mulai kawan-kawan ini yang sudah merokok, nah, lain katanya. Wah, salah. Kayak bencongnya kau, ada pergaulanmu, tak main kau. Nah, jadi lalu kita dengar sekali, 2 kali, 3 kali, agak disisihkan kita sedikit dari pergaulan. Dan kawan itu tak ada permainan itu, merokok aja nggak ada itu, nggak ada pergaulan itu, kan? Dengan gayanya lah dia kan. Kebetulan ada pula poster-poster orang merokok gitu kan, jualan rokok itu kan gayanya hebat-hebat tuh kan. Dibikin rokoknya lalu wah apa-apa lah dibikin. Jadi itu membangun pemikiran-pemikiran bahwa rokok itu keren gitu kan. Nah, jadi di sekolah digituin. Akhirnya awak terpengaruh, ya kan? Akhirnya awak coba lah kan. Coba, padahal pahitnya batu-batu awak kan. Awalnya kan. Ya mungkin saudara yang belajar merokok sama lah dengan saya. Nggak ada enaknya. Tapi demi diterima pergaulan, demi jangan dibilang bencong, supaya keren. Wah, merokok lah. Dicoba. Lamanya candu. Akhirnya saudara ya udah mau lepaskan sudah susah. Nah, semua dia mulai dari cara berpikir. Iya. Nah, kalau udah kebiasaan, udah agak sulit meninggalkannya. Makanya ada istilah lebih bagus tidak makan daripada tidak merokok. Iya, kenapa? Ya, kayak hilang. Apalagi tingkatan tinggi lagi tuh dari rokok itu namanya narkoba, ya kan? Morfin itu tingkatannya. Kalau nggak ini, udah nggak jadi manusia lagi dia, nggak jadi apa dia kan? Jadi untuk merubah itu juga harus dimulai dari pikiran. Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara nggak mulai dari pikiran, mau merubah dirimu dari negatif menjadi positif, nggak mau mulai dari pikiran, nggak bisa. Maka bertobat itu dimulai dari pikiran. Bertobat itu dalam bahasa asli Alkitab kita metanoia, artinya perubahan pikiran. Makanya ibadah kita yang sejati dimulai mempersembahkan tubuh sama Tuhan. Artinya jangan biarkan tubuhmu menguasai, tapi serahkan sama Tuhan. Yang kedua, rubah pikiranmu. Itulah ibadah yang sejati. Roma 12 ayat 1 sampai 2 ayat 2. Jadi ibadah yang sejati itu dimulai dari mempersembahkan tubuh sama Tuhan, jangan sama setan atau melakukan kebiasaan buruk, tapi serahkan gitu. Kalau yang diserahkan nggak melawan, ya kan? Misalnya pencuri diancam sama pistol sama polisi, menyerah atau kutembak, menyerah. Jadi dia nggak mau macam-macam lagi, nggak lari lagi dia. Mari tanganmu, menyerah aja deh, digari tangan. Ayo masuk. Begitulah kita menyerah sama Tuhan, ya kan? Berserah Tuhan lah. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan hidup, kudus berkenan pada Allah. Terus ayat kedua Roma 12 itu bilang, jangan sama dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya kau tahu mana kehendak Tuhan, mana yang berkenan dan mana yang sempurna. Haleluya. Ya, jadi pintunya adalah pikiran kita. Jadi kalau ada orang mau bertobat harus dimulai dari pikiran yang terbuka. Iblis main dari pikiran, Tuhan juga bekerja mulai dari pikiran. Karena pikiran inilah nanti yang berhubungan dengan roh kita atau dengan tubuh kita. Bukan kita mau dikuasai, dipimpin oleh pikiran, tetapi dari situlah mulainya. Jadi kalau pikiran kita tertutup sama firman, roh kita nggak bisa terbangun. Berarti kalau tertutup sama firman, berarti terbuka sama dunia. Ya kan? Antara satunya itu. Kalau terbuka kepada Tuhan pada saat yang sama, itu tertutup bagi iblis. Jadi itulah yang disebut keputusan. Keputusan itu nggak bisa dua. Kau mau kemana? Mau ke kanan atau ke kiri? Ke kanan kiri lah, mana ada itu keputusan kan? Kalau keputusan itu salah satu, ke kiri atau ke kanan. Oh jangan, kalau ke kiri kau nanti bahaya di sana. Kau bisa mati karena ada di sana musuh. Ke kanan lah, kau akan selamat. Kita harus memutuskan. Gak boleh tetap di situ, bingung, nggak tahu ya kemana ya. Iya, harus putuskan. Makin cepat memutuskannya, makin cepat kita mengalaminya. Ya, putuskan, aku ke kanan.
Nah, lalu disertai dengan tindak, barulah dialaminya dari keputusan itu. Makanya jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur, nah kata ditabur ini diperbuat, dilakukan, diputuskan, akan menuai. Makanya salah keputusan kita, salah pilihan kita, kita akan menerima sendiri. Sebenarnya Tuhan tidak menghukum kita. Kalaupun ada istilah menghukum kita, sebenarnya kesalahan kita menghukum kita. Tuhan hanya adil, memberikan kepada kita hukum. Kalau kau berdosa, kau kena kutuk, kau kena hukum. Gak bertobat masuk neraka. Nah, tetapi kalau kau mau diampuni, kau bertobat, datang sama Yesus, Yesus mengampuni, dan kau terus hidup dalam Tuhan, berubah terus di dalam Tuhan, maka kau akan kuat dan kau akan menang dan kau akan di surga. Jadi orang yang ke surga dan ke neraka itu karena dia mengambil keputusan. Keputusan yang salah ke neraka, keputusan yang benar ke surga. Iblis tidak bisa mengambil keputusan atas diri saya. Orang lain juga nggak bisa. Saya yang mengambil keputusan. Mau kuserahkan hidupku kepada Tuhan atau tidak sama sekali. Nah, kalau aku tidak serahkan diriku kepada Tuhan, walaupun saya tidak serahkan diri sama iblis, sudah pasti iblis menyeret saya sehingga saya menjadi hamba dosa. Dua pilihan, sedang ikut Tuhan atau tidak. Jadi tidak ada di tengah-tengah, tidak ada abu-abu. Takut atau percaya, kuat atau lemah, tidak ada ya di tengah-tengah. Selalu ada hitam putih, ya kan? Nah, jadi itu sebabnya pikiran kita ini harus kita latih. Haleluya. Kenapa ada orang kebiasaannya berzina? Karena dia terus membiarkan pikirannya itu dicerna gitu, sampai dalam bentuk tindakan dan kebiasaan. Akhirnya setan masuk mengikat dia. Kayak saya tadi yang belajar rokok, akhirnya candu rokok. Tapi sebaliknya berubah juga waktu saya merubah pikiran saya. Walaupun mungkin ada orang bisa berubah dari pecandu jadi tidak pecandu, karena dia mengambil keputusan dalam pikirannya. Tapi lebih mudah dan akurat kalau kita dibantu oleh Yesus. Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Iya kan? Ada dulu jemaat, hampir rata-rata jemaat di Padang Halaman itu jemaat pertama itu rata-rata bapak-bapaknya perokok semua, peminum. Ada juga yang pemain judi. Lalu mereka dengar Injil, mereka menerima, lalu mereka bertobat. Tapi kan tidak langsung berubah semua kan? Itu harus ada prosesnya. Lalu mereka mulai punya keinginan yang kuat, ingin memutuskan tinggalkan rokok, tinggalkan minuman keras, judi. Lalu mereka terima firman. Luar biasa, cepat berubah, ya kan? Cepat berubah. Contohnya Pak Arni Tonang, bapaknya si Tongang dulu. Yaitu mulai dari dulu kan, sampai berapa puluh tahun ya, candu. Ya, jadi ketika dia tahu ini nggak bisa ikut Tuhan, harus bersih ini. Kebetulan dia orang tentara, jadi dia punya disiplin yang kuat, gitu ya. Nah, jadi dia sampai puasa dan sebagainya. Ada tekad, ada ini. Lalu saya bilang, berat kali Pak. Saya bilang, di dalam Tuhan tidak jadi berat, itu beban yang berat jadi nggak berat kalau ada Tuhan. Maka saya ajari dia, begitu dia terima firman oleh pertolongan Roh Kudus, mudah sekali dia meninggalkannya. Nah, memang ada orang nggak ikut Yesus pun bisa lepas dari itu, tapi memang agak berat. Tapi harus ada keputusan, harus ada tekad yang kuat. Tapi kalau dengan Tuhan itu lebih gampang. Haleluya. Makanya bisa kita berubahnya luar biasa. Ya, dari seorang karakter penjahat jadi seperti malaikat bisa berubah. Karena luar biasa Tuhan itu ya. Dan itulah mukjizat terbesar sebenarnya, kita bisa berubah. Tapi kita bisa berubah dimulai dari pintu pikiran, dari pikiran masuk ke hati. Nah, tentu tubuh kita, indera tubuh kita akan mengirim ke pikiran kita. Mata kita akan mengirim ke pikiran kita. Keinginan kita akan mengirim ke pikiran kita. Sekarang pikiran kita mengambil keputusan, menolak atau menerima. Firman Tuhan juga akan kita dengar, dia akan coba masuk ke dalam pikiran kita. Ya, kalau kita terima, itu akan mempengaruhi perasaan dan keinginan kita.
Dan ketika kita ambil keputusan, keinginan untuk itu terjadi, maka masuk ke roh kita. Maka begitu masuk ke roh kita sudah siap ya mengalami perubahan, bahkan dibantu tubuh kita mengambil tindakan. Nah, tindakan-tindakan ini yang membuat kita jadi punya kebiasaan, dan kebiasaan ini dihidupi jadi karakter. Kalau sudah karakter terbentuk, itu gaya hidup kita, itu kebiasaan, itu hidup suci kita. Jadi hidup suci itu dibangun dari karakter yang sudah terbentuk. Jadi nggak dia buat. Kenapa kau bisa mengampuni? Aduh, memang berat kali aku mengampuni. Udah puasa 40 hari 40 malam baru bisa mengampuni. Nggak seberat itu mengampuni kalau sudah terbentuk karakter kasih. Iya kan? Jadi kita nggak pernah jatuh lagi dalam kebencian, dalam dendam. Kan dosa itu benci kan? Alkitab bilang kalau kita membenci seseorang udah sama dengan pembunuh. Ya pembunuh nggak boleh masuk kerajaan Allah. Ya tetapi ini jadi gaya hidup gitu. Contoh gini, ya kayak kita lah orang Indonesia, ya begitu lihat durian, wah pingin dah. Begitu ada makan durian, karena kita udah biasa, hidung kita, perasaan kita terhadap durian enak karena kita orang Indonesia, orang Asia. Tapi kasihlah sama orang Amerika, muntah-muntah dia. Kasih muntah dia. Nah, karena mereka punya penciuman perasaan yang beda. Haleluya. Nah, itu juga ketika dilatih oleh Tuhan pikiran kita, perasaan kita udah beda. Dosa itu jijik gitu, kebenaran wah ini gua banget nih gitu. Jadi nggak dibuat-buat. Jadi makanya kekristenan itu yang sejati itu bukan sekedar agama, hanya pura-pura kebaktian seperti malaikat, begitu keluar asli penjahat, ya kan? Di gereja, haleluya, angkat tangan, angkat kaki aja belum kan? Di luar haleluya, baru angkat kaki tunjangi orang kan? Iya. Nah itu agama, beragama itu belum bertuhan, masih beragama. Banyak orang beragama tapi belum bertuhan, yang ribut-ribut, yang bunuh-bunuh, yang merusak-merusak di luar sana itu masih beragama aja, belum bertuhan itu. Ya kalau dia punya Yesus Tuhan dalam hidupnya berbeda ajarannya, ya kan? Iya, karena gini, misalnya ada anak bandel di luar, anak siapa nih kan gitu bilang kan? Ya, tapi kalau baik, wah bagus sekali bapaknya, mamanya mengajar ini ya kan gitu. Jadi kanak-kanak juga ke bapaknya kan? Kayaknya kamu pun jemaat anak rohani GPI Pemulihan di luar sana, anak mana ini? Orang GPI Pemulihan abagoi katanya. Abagoinya apakah paten atau nggak paten kan? Jadi selalu kena ke orang tua. Padahal sebenarnya belum tentu orang tua mengajar yang tidak kan. Tapi dasar anak ini punya kehendak atau keputusan. Makanya jangan bikin malu orang tua, jangan bikin malu nama Tuhan, nama gereja. Haleluya. Ya, saudara harus ada niat, tekad dan keputusan, ya, membuka pikiran kepada Tuhan atau menutup pikiran kepada iblis atau semua yang tidak sesuai kehendak Tuhan. Nah, itulah sebabnya Mazmur pasal 1 ayat 2 dan 3. Ya, begini kita harus membuka pikiran kita sama Tuhan. Latih pikiranmu seperti ini. Apa itu? Saya baca ini mulai dari ayat 1 misalnya, tapi fokusnya ayat 2 dan 3. Mazmur, ya ini ayat yang cukup enak ini, saya suka kali ayat ini. Ya, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya nggak mau tahu nasihat orang yang nggak sesuai firman, jangan. Karena itu akan mengganggu kebahagiaan kalau kau ikuti. Tapi kalau kau nggak ikuti, berbahagia kau. Yang tidak berdiri dalam jalan orang berdosa, jangan ikuti jalan mereka. Yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tukang ngejek, ya kan, tukang gosip, tukang fitnah, jangan kumpul. Kebahagiaanmu tergantung ini. Kalau kau bisa putuskan lolos, tidak ikuti nasihat orang yang fasik, yang tidak mentaati firman, tidak berjalan di jalan mereka yang berdosa, tidak duduk berkomsel dengan mereka yang suka gosip, bahagia kau. Tapi kalau kau ada di situ, kau nggak bahagia karena pergaulan yang buruk. Iya.
rusak. Mana ada orang bisa rusak bahagia? Ya, ya. Tetapi ganti ini. Udah bertobat dari sana, tinggalkan sana. Ayat 2 lah lakukan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ya, dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Merenungkan. Untuk bisa merenungkan, saudara harus baca dulu firman Tuhan. Ya, lalu baca, renungkan. Atau sekarang diberitakan, kau mulai tangkap di pikiran, mulai renungkan. Roh Kudus bantu buat kau mengerti, masuk ke hati. Tuhan bicara di hati, timbul iman. Ya. Jadi renungkan. Ini melibatkan pikiran. Renungkan itu bisa menghafal, mengulang-ulang, mengimajinasikan. Merenungkan itu bicara baca, hafal, imajinasikan, ulang-ulang, kayak menghafal dulu, ya kan? Waktu kami dulu SD suka disuruh hafal. Pancasila, sekarang orang nggak suka menghafal. Makanya banyak orang udah sarjana pun bilang Pancasila. Saat itu tahu lah, Tuhan Maha Esa kata. 2 udah bingung, 3 udah bingung, keempat apa lagi? Karena nggak suka menghafal lagi, ya kan? Menghafal lagi, ya kan? Iya, nggak suka berpikir lagi serius, karena setiap mengira ambil kalkulator. Iya, 7 tambah 14 kalkulator, 10.000 tambah 14.000 kalkulator. Kalau kami dulu nggak ada kalkulator, harus belajar betul-betul kayak mana caranya. Iya, makanya 1/8 tambah 3/8 nggak tahu banyak orang sekarang. Berapa itu kan? Apalagi 1/4 tambah 4/16 nggak tahu lagi tuh. Bingung itu kan? Iya, karena nggak ada di kalkulator itu. Emang kalkulator itu. Ya kami dulu akan hafal. Orang Israel kenapa jinus? Mereka berhafruta. Salah satu hafruta mereka sejak kecil, mereka kalau ibarat agama lain disuruh ngaji. Ya, agama lain, kita orang Israel disuruh itu menghafal. Dimulai dari kitab Taurat, 5 kitab itu. Jadi kalau mereka sudah umur 10 tahun, udah hafal mereka kitab Taurat 5 kitab itu. Kejadian, Keluaran, Imam, Bilangan, Ulangan. Nah kita 30 tahun pun membaca pun belum, ya. Jangankan menghafal, membaca pun belum, ya kan? Nah ini makanya kita gak seperti bangsa Israel hebat. Mereka berhafruta, ya kan? Dalam hafruta lah mereka saling membantu menghafal. 10 tahun udah hafal mereka kitab Musa, hafal. Jadi gak usah lihat kitab itu, ya dia disebut. Karena itu kerjanya. Jadi kelompoknya 2-3 orang berhafruta mereka, menghafal, saling membantu mereka. Tentu diawasi oleh rabi, maksudnya guru. Nah kalau sudah 10 tahun ke atas, udah diajarin mereka menafsir, mengerti ayat itu. Iya, makanya saudara tuh kalau mereka sudah sampai katam, nanti sudah dewasa, mereka disebut Farisi, orang Farisi. Orang Farisi itu udah hebat kali, udah elitnya orang Yahudi itu, ya, udah kelompok ahli Taurat. Karena dari kecil sudah hafal, lalu disuruh menafsir, lalu disuruh mulai menghidupinya dalam masa dewasa. Makanya orang Israel itu pintar, karena sejak awal dari di agama Yahudi udah disuruh menghafal, gitu ya. Nah, jadi sebenarnya itu sesuai dengan firman. Merenungkan firman itu yang menghafal, merenungkan, mengimajinasikan. Kenapa? Untuk membentuk kita, pikiran kita masuk ke roh kita, sehingga pikiran kita itu mempengaruhi perasaan dan kehendak kita, lalu dengan mudah tubuh kita akan diperintah. Akhirnya tubuh kita melakukan walaupun awalnya berat, tapi sudah komandan yang kasih perintah kan, yaitu pikiran kan. Komandan tubuh kita ini awal-awalnya memang pikiran, tapi setelah kita nanti bertumbuh, kita semua dipimpin oleh roh. Nah jadi kita nggak bisa dipimpin oleh roh sebelum pikiran kita dulu dirubah dulu, diselaraskan dengan firman. Iya, makanya katakan, ya pikirkanlah yang manis sedap didengar, yang suci dan sebagainya kan. Ya, itu yang dipikirkan. Itu artinya pelatihan pikiran, ya kan. Yang enggak, jangan gitu, karena akan mempengaruhi.
Gak sehat nanti pikiran kita kalau kita menerima yang bukan firman Tuhan. Yang bersih, higienis, sehat pasti adalah firman Tuhan. Ketika itu masuk, maka saudara tuh sehat pikiran kita. Pikiran yang sehat itu kuat, ya, bersih, kuat, menang. Amin. Nah itu, jadi banyak orang kalah dalam alam pikiran, ya kalah dalam kehidupan. Nah siapa? Kita. Banyak masuk nanti, nah, tergantung mana yang mau kita terima. Nah dari pikiran inilah misalnya mata, ya kita lihat. Nah dikirim oleh mata ke pikiran. Nah sekarang pikiran kita harus memutuskan itu bagus enggak untuk dipikirkan atau tidak. Lalu orang ngomong, bagus itu enggak kita terima atau tidak. Lalu perasaan mulai, ya kan? Perasaan ingin makan rambutan, tapi rambutan orang kan. Aduh, kalau aku makan enak pula, aus pula ini. Kuambil enggak? Nah, mulai perasaan mengirim ke pikiran. Nah, pikiran kalau bilang tidak boleh, dosa itu. Kan setelah minggu dibilang, hati-hati gunakan tanganmu. Panjang sabar anak Tuhan, panjang tangan itu mencuri. Nah, pikiran bilang, jangan. Berapalah harganya itu? Bisa dibeli itu. Kalaupun nggak bisa dibeli, jangan, berdosa. Kan gitu. Udah, selesai. Nah, tapi enak juga ini enggak. Nah, lalu pikiran mengirim ke apa? Mata lihat dulu kiri kanan, ada nggak melihat kita? Lihat, jadi iya, komandan kan lihat dulu kiri kanan itu. Apalagi di samping pas gereja kita kan ada rambutan itu kan. Mulai main itu, yang beli sini nggak apa-apa nih gitu. Bukan soal sebiji gitu, soal mencuri. Karena mencuri jarum dengan mencuri emas 1 kilo sama-sama mencuri. Maksudmu mencuri itu nggak dosa? Kalau jarum nggak dosa apa? Kalau emas 1 kilo baru dosa? Enggak. Ya bohong tetap bohong, mencuri ya tetap dicuri. Ya kan? Cuma mencuri emas lebih banyak apanya hasilnya, tetapi tetap aja masuk neraka mencuri, ya kan? Nggak ada istilah itu kecil besar. Iya. Oke, jadi pikiran gitu. Ya, perasaan dimainkan, kehendak, ya kan? Iya. Jadi saudaraku kan seperti yang pernah saya ceritakan, dimarahi mamanya, dia udah bolak-balik dilarang dia, jangan kau naik-naik ke atas itu apa bukit-bukit yang ada jurangnya. Dia main-main di situ. Marah kali lah mamanya, di sidang lah dia disetrap dia. Sudah aku bilang kau jangan pergi ke situ. Yang inginnya kau mama ini mati. Tidak, Pak. Kenapa kau pergi? Otakku ini nyama. Jangan kau bilang otakmu. Nah, kalau kupu lah kau, jangan nama. Kau bilang jangan, Mak, tapi kau pergi. Bukan apa, Mak, otakku ini nyama, katanya. Benar juga sebenarnya. Mana di karang-karangnya ini? Otaknya. Mengendali dia, kan? Kalau otaknya bilang enggak mungkin dia pergi ke situ, gitu kan? Cuma informasi yang dari mamanya, jangan pergi, enggak diterimanya. Datang kawannya, ayo kita pergi sini, enak-enak sana main-main kita, katanya. Diterimanya, pergi dia, kan otaknya yang memutuskan, kan? Jadi pantas juga, otakku ini lama, katanya, kan? Iya, makanya pikiran kita yang membentuk. Haleluya. Jadi kenapa kita enggak berubah? Karena memang pikiran kita tidak mau berubah. Kenapa? Karena nggak menerima informasi yang membuat kita berubah. Apa yang kita lihat itu aja kita masukkan. Apa yang kita inginkan, hendaki itu aja kita masukkan. Apa yang kita rasakan itu aja yang kita masukkan. Kita lakukan, tak peduli soal dosa tidak belakangan. Yang penting, wah itu kacau itu saudaraku. Nah itu nggak boleh. Jadi harus ada seleksi, ya. Mana yang membuatmu jadi bahagia, mana yang membuatmu tidak bahagia. Yang membuat kau jadi bahagia, jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Ya kan? Misalnya nasihat orang fasik itu apa? Ya, karena cuman sulit ekonomi ini, kita harus pakai hikmah. Nah, kan Alkitab juga bilang cerdik seperti ular, dipotongnya ayat itu kan. Terus seperti merpati tidak dipakainya. Seperti ular, kalau marbisu doh hitam, sungguh katanya kan. Jadi semua mentong gimana kan? Nah, jadi supaya laku jualanmu harus pergi kau ada di sana namburu, gitu kan? Nanti dikasih kau penglaris.
Ya anakmu udah mulai tua itu harus pergi ke dukun dulu supaya laris dia laku anakmu juga, ya kan? Nah itu nasihat orang fasik itu, ya kan? Nasihat orang fasik. Nah itu kalau kau tidak ikuti kau bahagia. Ini keputusan itu kan tidak berjalan dalam jalan orang berdosa. Tak jantan kau, tak merokok, tak main kau, tak ada pergaulan. Nah itu nasihat, itu jalan orang berdosa. Nggak usah kau ikut grup kami ya, ada kau. Ya gitu. Nah jangan ikuti. Kalau kau ikuti kau nggak bahagia. Ya, dan tidak duduk dalam kumpulan pencemooh ini tukang gosip lah itu, grup tukang gosip lah itu, ya kan? Saya masukkan di WA grup itu bertemulah komsel tukang gosip dan terbaru kan. Ya, tetapi yang kita lakukan justru sampai suka sama merenungkan firman, pikirkan, imajinasikan. Jadi membaca firman Tuhan itu bukan supaya aku pandai khotbah, supaya aku pandai ayat-ayat, supaya aku bisa jadi pendeta, bukan itu tujuannya. Tapi supaya kita berubah, karena kita terima informasi dari Tuhan, yaitu firman. Jadi Roh Kudus pasti membantu kita kalau kita mempersembahkan tubuh kita, hidup kita. Maka lihatlah perubahan ayat 3. Nah, jadi seperti mana berpikir, kalau firman sudah diterima, direnungkan, disukai, kan dimulai dari pikiran itu tadi, maka dia berubah seperti pohon. Digambarkan yang ditanam di tepi aliran, itu kan pohon yang baik itu kan. Pohon yang tidak baik itu pohon yang di padang gurun, ya kan, yang menghasilkan buah pada musim. Nah, tidak bagus ini buahnya, karena pohon baik tidak kena dari buahnya, gitu ya kan. Yang tidak layu daunnya, meskipun musim kemarau, ya kan. Apa saja diperbuatnya hasil. Hasilnya berperang dia berhasil, berjualan dia berhasil, pokoknya berhasil. Nah orang berhasil bahagia nggak? Iya. Nah itu, jadi firman Tuhan ini kemana-mana apanya, tembakannya ke seluruh hidup kita, roh, jiwa, tubuh kita, sampai keuangan kita. Iya, makanya pasti orang melakukan firman pasti diberkati juga secara materi. Karena Tuhan datang memberi hidup supaya kita punya kelimpahan, bukan cukup kelimpahan. Kenapa? Supaya melalui kita Tuhan memberkati orang lain. Jadi Tuhan memakai kita alat untuk memberkati orang lain. Nah gitu saudaraku. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang meniupkan angin. Nah, ini yang lemah ini. Tahu sekam? Sekam itu tadi yang nggak ada isinya. Begitu ada angin, terus terbang dia. Iya, lapung. Kalau dulu bapakku marah, lapung mau seliukan, lapung mau katakan. Tapi nggak boleh juga orang tua bilang gitu kan. Akhirnya berterbangan anaknya semua kan. Nah lapung, tadi bilang kan. Ya memang benar juga, memang nggak ada bobotnya. Cuma berbobot orang hidupnya orang fasik ya, nggak ada berbobot seperti labung lah katanya kan. Ya, haleluya. Ya, jadi kita di GPD Pemulihan IRC diajari jangan labung berisi gitu kan. Amin. Kalau nggak berisi memang jadi labung ya terbang memang ya kan. Iya. Haleluya. Bilang saya berisi bukan labung, bilang. Berisi bukan labung. Ada yang labung itu. Ada masalah terbang dia, di tiup dia kan. Enggak, kita enggak. Ya, tapi berisi ada istilah ilmu padi, makin berisi makin bukan makin sombong kan. Oh, saya paling rohani di Pemulihan IRC. Kamu rohana semua, aku rohani. Itu justru belum berbobot itu, belum berkarakter itu ya kan? Karena sombong itu kelemahan, rendah hati itu kekuatan. Orang rendah hati nggak bisa jatuh, orang sombong pasti jatuh. Orang rendah hati itu ibarat begini, ya aku sebenarnya nggak kuat melawan kamu semua. Kamu mau jatuhkan aku, lalu aku tiarap tengkurak di semen ini. Kemana mau kamu jatuhkan lagi? Ya kan? Mau kemana dijatuhkan? Kuangkat napak baru menjatuhkan, itu lain cerita. Udah bukan menjatuhkan, angkat jatuhkan itu kan? Iya. Begitulah orang rendah hati. Tuhan suka itu dan meninggikan orang tinggi hati, yang rendah hati. Kalau sudah ditinggikan oleh Tuhan, nggak bisa ada yang menjatuhkan itu. Yang bisa menjatuhkan kesombongan kita sendiri. Jadi orang rendah hati itu kuat, itu karakter ya kan?
Seperti Yesus, aku lemah lembut rendah hati. Ya, kesombongan itu kelemahan yang sangat-sangat seperti telur di ujung tanduk itu, kapan goyang pecah dia. Makanya jangan mau sombong. Haleluya. Iya. Nah, jadi renungkan firman. Apalagi kita sudah ada hafrutan. Ayo, bapak-bapak, ayo berhafrutan lah. Ya, daripada di paktukuan kamu tak kemana gak jelas kan. Iya. Tapi bergaul, oke lah, sebatas itu. Tapi bergaul dalam Tuhan lebih hebat, ya kan? Karena gini, kita akan menjadi seperti siapa yang kita bersahabat. Ya, kalau kita bergaul dengan Tuhan, kita menjadi seperti Tuhan. Kita bergaul dengan orang jahat, ya kita jadi seperti orang jahat. Makanya Tuhan bilang bergaul dengan buruk. Ya, hafruta itu kan berteman, ya kan? Tapi berteman dalam Tuhan melalui firman, doa dan sebagainya, ya kan? Memang mula-mula karena itu bukan kebiasaan kita, mula-mula agak janggal, ya kan? Kayak merokok tadi, mula-mula pahit, pahit batu-batu, ya, walaupun hal negatif. Lama-lama, enak juga ini, ya kan? Nah, begitu juga semua kebiasaan itu dimulai dari melakukan, tapi karena pikiran terbuka tadi. Karena pikiran saya terbuka, ya juga, ya dibilang pula aku bencong, malu lah aku, tak ada bencong aku. Ya sejati aku merokok lakukan, membuktikan kejantananku, padahal sudah salah itu. Tapi mulai dirusak oleh pikiran. Haleluya. Dan sebab itu saudaraku, cara yang paling tepat buka hatimu terhadap firman. Renungkan, baca, renungkan. Berdoa sama Tuhan, minta kekuatan supaya dipermudah kau berubah. Nah, Tuhan akan memberi kita kekuatan di mana kita tidak mampu. Kita bisa terbang seperti Raja Wali, bisa jalan tidak letih, bisa lari tidak lelah. Karena mendapat kekuatan dari itu Tuhan. Hanya andalkan Tuhan. Ya, jangan berjalan sendiri. Walaupun memang ada orang bisa berubah dalam tahap tertentu tanpa Tuhan Yesus, tapi tekadnya sulitnya susah. Tapi dalam Tuhan kita lebih mudah, enak. Haleluya. Saudara mau berubah? Hati-hati, apa yang kau lihat, apa yang kau dengar, apa yang kau rasakan, kehendaki. Ayat yang terakhir. Nah, kenapa orang sering kena pencobaan? Jangan bilang Tuhan, tapi mari kita lihat Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Yakobus pasal 1 ayat 14 dan 15. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Yang mencobai kita, keinginan kita. Iblis hanya memberi ide, hanya menunjukkan sesuatu, menggambarkan sesuatu dengan berbagai cara di dunia ini. Yang mencobai kita, keinginan kita. Dari mana timbul keinginan ini? Karena diproses oleh pikiran kita. Memang dikirim melalui mata, keinginan, perasaan, melalui panca indera tubuh kita. Tapi diolah di pikiran, sehingga keinginan ini diperintahkan oleh pikiran untuk melakukannya. Kalau sudah kita sampai masuk kepada keinginan untuk mengambil rambutan, keinginan untuk mencuri atau sebagainya, yang salah-salah itulah, udah kena pencobaan kita. Nah, kalau sudah situ, nah, saudara harus menang dalam pencobaan ini. Caranya cepat bertobat. Nah, kalau enggak malah kau nikmati keinginan itu, apa yang terjadi? Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, artinya dinikmati. Ibarat tadi ada keinginan mengambil rambutan, lalu kita ambil, ayo udah di tangan kita rambutan, kita bawa ke rumah kan, satu kantong plastik kan. Nah, udah dibuahi, udah ada hasil kan dari keinginan itu, sudah wujud rambutan, satu kantong plastik dicuri misalnya kan. Nah, akan lanjut terus ya. Keinginan itu akan menyeret kita. Ya. Dan dipikat terus dan akhirnya diambil dan akhirnya ia melahirkan dosa. Ya udah mencuri, kalau ditangkap udah bukti ada. Nah, rambutan itu bukti ada, nah itu barang curian. Kalau hanya keinginan-keinginan gitu aja belum sampai dilakukan, memang ya kecuali berzinah lah ya,
Kalau berzina menginginkan orang hanya masih pikiran keinginan, sudah berzina memang. Tapi kalau yang lain masih ingin mengambil, itu masih kena pencobaan, belum jatuh. Tapi kalau sampai dibuahi, sampai diambil, sudah jatuh. Ya sudah berdosa, ya tinggal tunggu. Apabila dosa itu sudah matang, dia akan melahirkan. Jadi bukan Tuhan mencobai kita. Tuhan, jauhkanlah aku dari pencobaan. Tapi kau nggak lari dari keinginan yang salah. Kau tetap buka pikiranmu, malah pikiranmu setuju dengan keinginanmu yang salah itu. Akhirnya kau lakukan, kau nikmati menjadi kebiasaan. Ya udah, terikat kau di situ. Tapi kalau kau mau lepas, datang sama Tuhan, terima firman, bertobat, minta ampun, lalu terima firman, renungkan, nanti kita akan berubah. Metanoia itu berasal dari kata metamorfosa. Ya, metamorfosa itu berubah dari ulat yang menjijikkan, yang merusak daun-daunan, ya, berubah metamorfosis dia menjadi kupu-kupu yang indah, tidak merusak, malah membantu bunga pohon untuk berserbuk sari katanya, sehingga menghasilkan buah. Indah dia, tak merusak dia. Kalaupun dia hinggap di bunga mengambil madu, tapi sebenarnya juga waktu dia sentuh itu berserbuk sari, sehingga bunga itu bisa berubah menjadi berbuah. Jadi nggak pernah dia merusak. Tapi kalau ulat merusak terus, digulunginya, daun itu dimakaninya, rusak, jelek, terpegang, jijik, dan gatal itu. Gak ada untungnya itu. Nah itulah orang yang belum bermetamorfosa. Tapi kalau kita bertobat, bermetamorfosa, ulat jadi kupu-kupu, nah berubah kita. Jadi anak Tuhan yang menyenangkan, anak Tuhan yang luar biasa, kuat, menang, lebih dari pemenang. Haleluya. Haleluya. Nah, jadi mulai, jangan semua apa yang kau lihat kau tangkap, kau jangan pikiran, hati-hati. Semua. Kalau kau sampai pada keinginan, kau sudah diseret, kau sudah kena pencobaan. Jangan sampai jatuh. Cepat buang itu semua dan sampai kepada keputusan. Tidak. Akhirnya saudara datang sama Tuhan, kembali ke Tuhan, dan terus ingat firman, terus renungkan firman, berdoa dan sebagainya. Kalau Tuhan bekerja itu lebih mudah, maka kata Tuhan, jiwamu mendapat ketenangan, bebanmu jadi ringan, kelegaan terjadi. Kuk yang kupasang enak dan karena Tuhan langsung menolong kita. Maka kita akhirnya gampang digembalakan Tuhan, ya, karena kita sudah terbuka, setuju dengan Tuhan, menerima Tuhan dan segala apa yang dikatakannya. Ketika kita digembalakan, maka keadaan kita seperti Mazmur pasal 23:1, Tuhan adalah tidak akan kekurangan aku, malah kelimpahan. Amin. Mari kita berdoa.